الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وقال تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki baligh, berakal, tidak sakit, tidak musafir, tidak ada uzur syar'i, maka wajib mendengarkan wasiat yang masuk ke telinganya, ke otaknya, ke tangkai jantungnya, ke hatinya, ke tulang sumsumnya, bahwa dia mesti takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka akan matilah hati yang sudah dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati itu mati, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, balhum adall, bahkan lebih hina daripada binatang. Maka hati itu harus hidup. Menghidupkan hati adalah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamatsalil hayy wal mayyit. Orang yang hatinya hidup mengingat Allah dan orang yang lalai tidak mengingat Allah seperti orang hidup dan orang mati. Orang hidup bukan orang yang makan. Orang hidup bukan orang yang bergerak. Orang hidup bukan orang yang berbicara. Karena sesungguhnya binatang juga berbicara, binatang juga bergerak. Orang yang hidup, yang berfikir ketika hatinya hidup mengingat Allah Subhanahu wa taala. Menghidupkan hati adalah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka laki-laki yang baligh berakal itu hatinya dihidupkan. Karena khatib menyampaikan pesan, ittaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan puasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan haji? Fala rafasa, jangan melakukan perbuatan kejahatan seksual. Wala fusuqa, jangan melakukan perbuatan kejahatan yang bukan seksual, korupsi, makan haram, riba, ghibah, namimah, wala jidal. Tidak kasar lidahnya, mencaci maki, sumpah serapah, berkelahi, membicarakan aib orang lain. Apa tujuan daripada zikir? Supaya mulut menyebut Allah, hati mengingat Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, supaya takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Kabil berkurban, Habil pun berkurban, sama. Tapi kenapa kurban yang diterima Allah adalah kurban Habil? Lalu Kabil bertanya, mengapa kurbanku tidak diterima? Habil menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang diterima Allah hanyalah dari orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kau takut pada aturan negara, sampai masanya negara tumbang, sampai masanya penguasa itu mati, sampai masanya yang mengawasi itu tertidur, tapi kita diawasi oleh dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun. Dia tak pernah mengantuk, wala naum. Dia tak pernah tidur. Hayyun. Dia maha hidup. La yamut. Dia tak pernah mati. Wa huwas sami'. Dia maha mendengar. Al-basir. Maha melihat. Tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam, di tengah malam yang kelam, di tengah samudra yang luas, akan ditampakkan di hadapan matamu. Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Kami tampakkan amal mereka, lalu amal itu dilihat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi, sebesar ujung rambut, sebesar ujung jarum, akan ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini di dunia, kejahatanmu bisa kau hilangkan dengan uang yang kau miliki. Kejahatanmu bisa kau lenyapkan dengan kekuasaan yang ada di ujung jarimu. Tapi sampai masanya Allah berkata, Anal Jabbar, akulah penguasa. Mainal Jabbarun, mana penguasa-penguasa yang lain? Semuanya mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernapas, mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sekolahkan anak-anak kita ke lembaga pendidikan yang membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dengan pengajian, semakin mengaji, semakin datang rasa takut, teruskanlah. Tapi kalau hanya dengan pengajian, datang sombong, banyak hafal ayat, hanya untuk mendebat, makin mengerti dalil, hanya untuk mendebat orang lain. Man talaba ilman, siapa yang mencari ilmu, yubtawa bihi wajhullah, yang semestinya mencari kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang ini hanya mencari ardan minad dunya, hanya dunia yang didapatkan. Lam yajid irfal jannah, maka tidak akan mencium bau surga. Tujuan dari ilmu adalah menghidupkan iman. Setiap kita lahir, setiap anak-anak lahir ini membawa iman. Tidak pernah orang tua disuruh menanamkan iman kepada anak-anaknya. Setiap anak-anak yang lahir itu membawa iman. Sebelum masuk anak itu ke rahim seorang istri, sebelum masuk anak itu ke rahim seorang istri, sebelum masuk anak-anak itu ke rahim seorang ibunya, dia sudah membawa iman. Allah bertanya, Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Semua ruh menjawab, Bala syahidna, aku bersaksi, engkaulah Rabb kami, engkaulah Tuhan kami. Wahai orang tua, jangan kau sangka anakmu beriman karena engkau memasukkannya ke sekolah. Wahai para bapak ibu guru, jangan kau sangka anak didikmu beriman karena engkau mengajarkannya. Sesungguhnya engkau hanya menjaga imannya supaya tidak terlepas. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang pezina tidak akan berzina kalau ada iman di dalam badannya. La yasrabu syaribu hina yasrabu wa huwa mu'min. Seorang peminum homer, pemakai sabu-sabu, tidak akan sakau kalau ada iman dalam hatinya. La yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Pencuri, maling, koruptor tidak akan melakukan perbuatan curang kalau ada iman di dalam badannya. Maka sesungguhnya iman itu ada. Hanya saja dia bisa tercabut, hanya saja dia bisa terlepas. Berapa banyak hari ini, hari Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia di antara hari-hari, mereka dengan enaknya berjalan di mall, di pusat perbelanjaan, tak ada rasa takutnya sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang mengatakan nikmat terbesar adalah hidup, salah, karena binatang juga hidup. Kalau ada orang mengatakan nikmat terbesar adalah bekerja, salah, karena monyet juga bekerja. Kalau ada orang mengatakan nikmat terbesar adalah tenaga, salah, karena gajah lebih bertenaga, banteng lebih bertenaga.
nikmat terbesar itu adalah ketika engkau takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setinggi apapun jabatanmu, sebesar apapun kekuasaanmu, ketika azan berkumandang, kau tutup tempat belanjamu, kau tutup lokal dan kelasmu, kau datang bersimpuh sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun negara tidak mengatur itu, tidak ada denda, tidak ada penjara bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat. Tapi kau takut bukan karena kekuasaan, kau takut bukan karena rugi, kau takut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau besarkan Allah dalam hatimu, maka dunia ini kecil di pelupuk matamu. Kau besarkan Allah dalam jiwamu, maka dunia ini sesungguhnya tidak ada apa-apanya, hampa tak bermakna. Wallahi, demi Allah, mad dunya fil akhirati illa masalu ma yaj'al ahadukum isbahu hadihi fil yammi falyanzur bima yarji. Demi Allah, kata Nabi. Nabi sampai bersumpah. Karena Nabi bersumpah berarti itu penting. Demi Allah, perbandingan antara dunia dan akhirat hanya seperti seseorang yang mencelupkan jari telunjuknya ke air, ke lautan, lalu diangkat jari telunjuknya itu. Apa yang ikut dengan jari telunjuknya? Hanya setetes, 2 tetes saja. Kalau kau dapat dunia ini, jangan angkuh, jangan sombong, jangan arogan, karena dapatnya hanya setetes, 2 tetes saja. Tapi kalau kau tidak dapat dunia ini, jangan kau kecewa, jangan kau putus asa, jangan kau berkecil hati, karena tidak dapatnya hanya setetes, 2 tetes saja. Tapi bukan itu tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah ilahi anta maksudi, engkau yang kumaksud ya Allah, waridaka matlubi, hanya ridhomu yang kucari ya Allah. Ridho Allah yang kita cari dalam kehidupan dunia ini. Ketika ridho Allah itu sudah kita dapatkan, maka apa yang kita inginkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وأنبيائك ورسولك وملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المظلومين في سوريا وفي فلسطين وفي مصر وفي روهينيا وفي أويغور وفي كل مكان ومن مشارق الأرض إلى مغاربها. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.